Halo semuanya, selamat malam. Shalom. Shalom. Kembali lagi di Kagum PA episode ke-14. Di persekutuan kali ini temanya adalah mengampuni. Betul, Boni? Betul sekali. Oh iya, sebelumnya perkenalan dulu. Aku Tia dan di sini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh Boni sebagai pembawa firman. Nah teman-teman, untuk membuka persekutuan pada malam hari ini, aku mau mengajak teman-teman untuk menaikkan pujian dengan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam persekutuan ini, sekaligus sebelum kita memulai mendengarkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat serta kasih karunia-Mu, Kau bolehkan kami melaksanakan persekutuan pada hari ini, walaupun dengan segala keterbatasan Tuhan, di mana kami harus menjalankan persekutuan ini secara online, tetapi kami tetap mengucap syukur Tuhan, Kau bolehkan kami anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau buka hati kami Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan nanti dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari, dapat menjadi pegangan bagi setiap langkah hidup kami. Tuhan, kiranya juga Kau berkati Mbak Oni sebagai pembawa firman, kiranya apa yang beliau sampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami menyerahkan jalannya persekutuan hari ini dari awal sampai akhir hanya dalam tangan kasih-Mu. Kami menyadari Tuhan, banyak sekali dosa serta kesalahan yang terselip di dalam doa ini. Kami hanya memohon ampun kepada-Mu saja ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan. Haleluya, amin. Untuk Mbak Oni saya persilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Tia. Shalom teman-teman Komparem. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan pada saya. Terima kasih untuk undangan pada saya yang sudah diberi kesempatan untuk menjadi teman diskusi pada PA Pemuda Remaja pada malam hari ini. Shalom teman-teman di rumah. Saya berharap teman-teman di rumah tetap atau bertambah semangat ya untuk mengikuti PA online. Karena bagi saya kalau belajar firman sendiri itu kadang malas terus terang. Kadang-kadang saya kalau membaca renungan harian pun kadang hanya sepintas saja dan nggak terlalu mendalami. Tetapi kalau melalui PA seperti saat ini atau melalui ibadah mungkin kita lebih bersemangat karena ada teman. Tapi karena kondisinya masih dalam keadaan pandemi, jadi kita dibatasi pertemuannya, maka kita bersyukur ada PA online seperti saat ini. Dan saya berharap teman-teman tetap semangat ya untuk mengikuti PA. Nah, saat ini saya diberi materi oleh yang kontak saya Mas Kriston, yaitu materi yang agak sensitif Mbak Tia ya. Kenapa sensitif? Oh ya, supaya ingat ya, tema hari ini tadi apa Mbak Tia? Yaitu tentang mengampuni. Kenapa saya katakan sensitif? Karena itu mengandung mengikut sertakan hati. Nah, bagian dari organ tubuh kita atau pada saat kita bereaksi terhadap sesuatu di luar diri kita itu biasanya yang sensitif itu adalah hati kita ya teman-teman ya. Kita bisa tersinggung, kita bisa merasa senang atau merasa sedih itu biasanya melalui hati kita. Nah, sebelum saya lanjut, saya percaya teman-teman di sini semua pernah merasakan yang namanya sakit hati. Mbak Tia pernah sakit hati? Pasti pernah ya. Nah, teman-teman di sini pasti semuanya juga pernah sakit hati apa? Ada yang belum pernah sakit hati? Nah, saya nggak percaya kalau ada yang belum pernah sakit hati, berarti mungkin teman-teman nggak terlalu pakai hati ya dalam kehidupan sehari-hari dan itu kayaknya nggak mungkin karena kita hidup sehari-hari itu pasti hati kita itu berperanan sekali. Nah, pada saat kita sakit hati itu kadang-kadang responnya berbeda-beda ya Mbak Tia ya. Nah, pada saat sakit hati itu Mbak Tia pernah nggak merasa bisa mengampuni? Kalau saya pribadi terkadang bisa, tapi juga terkadang enggak gitu. Ya, itu normal ya. Kadang-kadang kita mungkin dalam kondisi yang sedang capek, kita nggak bisa memaafkan langsung, atau kita dalam kondisi yang mungkin kecentok banget jadi susah memaafkan. Nah, tetapi yang ingin saya tanyakan lagi adalah pada saat dari proses sakit hati kemudian menjadi mengampuni, itu kira-kira ada perubahan apa yang Mbak Tia rasakan pelan-pelan dari sakit hati, kecentok banget terus menjadi mengampuni itu Mbak? Apa ya yang kira-kira Mbak Tia rasakan? Yang pasti sih perubahan perasaan secara batiniah ya Bu. Karena kalau sebelum mengampuni kayak masih ada rasa dendam. Tapi setelah mengampuni kayak lebih kalem, lebih damai gitu rasanya. Ya benar. Mungkin kalau garis besarnya saya katakan mungkin kalau awal kita sakit hati dengan seseorang itu emosi ya, emosi kita itu masih tinggi. Betul. Tetapi kemudian pelan-pelan emosi kita mulai turun, terus kita mulai merasa aku kok sebetulnya itu dengan temanku si A ini sebetulnya baik, tapi hanya karena ini mungkin kemudian kecentok, kemudian marah, tapi aku juga ingin mengampuni. Nah, di awal materi pada hari ini itu ada kata-kata Anthony de Mello yang mengatakan bahwa kalau
kita tidak pernah menghakimi, itu kita tidak perlu mengampuni, begitu Mbak. Kata-katanya agak unik ya Mbak ya. Iya betul. Kalau kita tidak pernah menghakimi, kita tidak perlu mengampuni. Anthony de Mello itu seorang pastor Katolik yang terkenal dengan menuliskan kata-kata bijak seperti itu. Nah, kalau saya tangkap dari kata-kata Anthony de Mello ini sebetulnya adalah pada saat kita marah, emosi, itu selalu yang terpikir adalah kesalahan-kesalahan dari orang yang membuat kita marah itu ya. Iya. Ya. Nah, itu kemudian yang menjadikan kita itu terus seperti menghakimi dan membuat kita emosi. Nah, mungkin artinya kalau kita enggak menghakimi, itu pelan-pelan itu maaf itu akan muncul sendiri, yang artinya mungkin kita tidak perlu meminta maaf itu. Kita tidak membuat kesalahan untuk orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu menghakimi? Nah, kita mau belajar ya teman-teman hari ini dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Teman-teman boleh buka dulu. Saya akan bacakan bersama Mbak Tia. Mbak Tia akan bacakan dari judulnya, kemudian ayat 21 sampai dengan ayat 27 ya Mbak Tia ya. Iya. Nanti saya akan lanjutkan 28 ayat 28 sampai dengan ayat 35. Silakan Mbak Tia. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" "Sampai 7 kali." Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya." Oke. Saya lanjutkan ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, Mbak Tia, di bacaan ini Mbak Tia, sebetulnya ceritanya adalah Petrus bertanya ya kepada Yesus pada saat itu. Petrus bertanya bahwa berapa kali sih kita itu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, dia bertanya apakah sampai 7 kali? Nah, 7 kali itu ternyata adalah angka yang khusus di bangsa Yahudi waktu itu. Atau kalau tempat kita suku Jawa itu juga
angka 7 itu khusus ya, katanya semuanya itu 7, katanya pitulungan kalau nggak salah ya. Nah, di sini juga Petrus mengatakan apakah sampai 7 kali, tetapi Yesus tidak berpedoman pada itu. Yesus mengatakan bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Yang artinya kita harus terus mengampuni saudara kita. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan. Perumpamaan ini sebetulnya menggambarkan ada 3 tokoh di dalam bacaan ini ya Mbak ya. Yang pertama tadi siapa Mbak? Raja. Raja ya. Yang kedua adalah hamba yang berhutang berapa ya tadi ya? 10.000 talenta ya. Kemudian hamba yang kedua itu adalah hamba yang berhutang 100 dinar. Nah, di sini diceritakan bahwa hamba yang pertama tadi, oh ya teman-teman sebelum saya masuk ke ceritanya, jadi yang dimaksudkan dengan raja di sini adalah gambaran tentang Allah sendiri, Allah atau Yesus ya, Tuhan Yesus. Kemudian hamba yang pertama ini adalah diri kita, orang yang merasa sakit hati atau tersinggung karena orang lain melakukan kesalahan terhadap kita. Sedangkan hamba yang kedua yang berhutang 100 dinar itu adalah sesama kita atau teman kita yang melakukan kesalahan terhadap kita. Nah, di sini digambarkan hamba yang pertama itu berhutang 10.000 talenta. Nah, 10.000 talenta itu ternyata sama dengan 6.000 dinar. Nah, kalau di samakan satuannya itu ternyata hamba pertama itu berhutang 60 juta dinar Mbak. Ya. Nah, sedangkan hamba yang kedua itu hanya berhutang 100 dinar. Nah, tadi diceritakan hamba yang pertama tadi dipanggil raja untuk melunasi hutangnya ya. Nah, tetapi hamba ini memohon ampun dan meminta waktu pada raja itu untuk diampuni, untuk apa? Diberi waktu lagi. Pasti hutangnya saya lunasi. Nah, kemudian raja itu atau gambarannya adalah Allah itu merasa kasihan, kemudian mengampuni. Tetapi pada saat hamba yang pertama tadi, yang berhutang pada raja, bertemu dengan temannya, yang berhutang 100 dinar itu, dia lupa dengan hutangnya tadi yang sudah diampuni, dia malah langsung ingat pada kemarahannya. Dan dia langsung memanggil atau menghadapkan temannya ini ke pengadilan untuk kemudian diadili dan dipenjarakan. Nah, di sini sebetulnya kita mau diingatkan oleh Yesus bahwa kita yang berhutang begitu banyak kepada Tuhan sendiri, itu kita diampuni. Tetapi pada saat kita bertemu dengan orang lain atau kita menghadapi masalah di mana ada orang yang menyakiti hati kita, itu kita lupa dengan kesalahan kita yang sudah kita buat terhadap Tuhan. Mungkin kesalahan terhadap Tuhan itu bukan hanya yang tertulis peraturan terhadap Tuhan ya Mbak Tia ya, tapi juga mungkin kesalahan kita terhadap orang lain selain orang yang melakukan kesalahan pada kita tadi, selain hamba yang berhutang tadi. Jadi mungkin terhadap orang lain pun kita juga pernah bersalah, tetapi kita lupa pada saat kita kecentok, pada saat kita tersinggung, maka yang kita ingat-ingat hanya kesalahan satu orang ini. Nah, dari bacaan hari ini itu dikatakan bahwa marahlah raja tadi ya, dan kemudian memenjarakan juga orang yang berhutang sebanyak 10.000 talenta itu. Nah, dari sini kita sebetulnya sudah dijelaskan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus itu kita punya pengertian atau konsep bahwa kita itu sudah diampuni oleh Yesus sendiri, sudah diampuni oleh Allah karena kita telah ditebus dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus. Nah, pada bacaan kali ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap kita itu
tidak ada apa-apanya dibandingkan dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka kita harus mau mengampuni. Seperti tadi digambarkan, 100 dinar kesalahan orang lain dibandingkan dengan 60 juta dinar kesalahan kita ya teman-teman ya. Nah, dari situ kita mau dibawa bahwa kita harus mengingat bahwa kita telah diampuni dulu oleh Tuhan, maka kita harus mengampuni. Nah, yang kedua adalah untuk mengampuni itu butuh kerelaan hati. Kita tahu seperti pengertian dari mengampuni tadi ya. Kita sudah ditebus, kita sudah banyak diberikan berkat oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang aku belum bisa mengampuni, aku masih sakit hati. Nah, kemudian Tuhan membawa ke satu lagi hal supaya kita bisa punya kerelaan hati untuk mengampuni, yaitu doa. Doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Saya kadang-kadang merenungkan ya, pada saat Tuhan mengajarkan doa ini kepada kita, mungkin Tuhan itu sudah tahu, Tuhan Yesus itu sudah tahu bahwa mengampuni itu sangat sulit bagi manusia. Maka Tuhan Yesus itu menyelipkan kata-kata, ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita, itu ternyata kita juga tidak diampuni. Jadi kita harus mengampuni dulu orang-orang yang bersalah kepada kita. Itu adalah cara kedua untuk membawa kita lebih mengampuni, untuk lebih bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kemudian ada satu hal lagi yang mungkin akan membawa kita untuk menjadi lebih mau mengampuni, yaitu apabila kita bisa mengampuni orang lain atau pada saat kita mengampuni, itu penghalang doa atau ibadah kita itu hilang. Jadi pada saat kita belum bisa mengampuni orang, itu ada ayat di mana dikatakan bahwa doa-doa kita terhalang. Itu saya temukan di Matius, saya buka dulu ya Mbak Tia ya. Saya temukan di Markus. Di Markus 11 ayat 25. Saya bacakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, mengapa kita harus mengampuni dulu supaya doa-doa kita tidak terhalang? Karena Tuhan sendiri sudah mengajarkan bahwa yang terpenting dalam ajaran Yesus itu adalah hukum cinta kasih ya Mbak Tia ya. Jadi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pada saat kita belum bisa mengampuni orang lain, berarti kita belum bisa mengasihi sesama kita. Dan itu membuat penghalang di dalam doa-doa kita. Karena doa-doa kita itu tidak dilandasi oleh kasih. Nah, dari 3 hal ini, saya berharap teman-teman lebih bisa mengampuni pada saat teman-teman mendapatkan masalah, pada saat mungkin sengaja atau tidak sengaja, kan namanya juga kita kadang-kadang nggak tahu ya Mbak ya, ada hal kecil tiba-tiba menyinggung perasaan, mungkin sebetulnya tidak mau menyinggung tapi menjadi tersinggung, kemungkinan karena kondisi, jadi saat itu kita sedang sensitif, kemudian kita menjadi marah dan sebagainya. Tapi yang terpenting yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita mau mengampuni. Nah, kira-kira demikian Mbak ya firman yang bisa saya sampaikan hari ini. Oke, terima kasih untuk Bu Oni atas firmannya. Mungkin aku boleh sedikit menyimpulkan beberapa poin penting yang aku dapatkan dari firman yang sudah disampaikan oleh Bu Oni tadi. Yang pertama itu bahwa Tuhan itu sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Dan kita dapat belajar dari situ,
kita juga harus bisa mengampuni saudara-saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Kemudian yang kedua, dengan kita mengampuni sesama kita memberikan kesempatan kepada orang itu untuk memperbaiki diri. Karena pada sejatinya tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir, dengan mengampuni kita bisa menciptakan rasa damai, kita bisa menciptakan rasa yang ayem di hati dan juga di diri kita sendiri. Mungkin itu inti yang bisa saya tangkap tadi dari firman dari Bu Oni. Yeah. Selanjutnya saya mempersilahkan Bu Oni lagi untuk memimpin doa. Ya, baik. Untuk mengamini firman hari ini teman-teman, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk begitu banyak berkat yang sudah kami terima pada hari ini. Kami berterima kasih karena pada kesempatan kali ini kami boleh belajar darimu tentang mengampuni. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah dan seringkali kami tidak bisa mengendalikan diri pada saat kami tersinggung oleh kesalahan orang lain. Maka kami mohon bantuan-Mu Tuhan apabila suatu saat kami merasa marah dengan kesalahan orang lain, kiranya Engkau mengingatkan kami untuk mengampuni sesama kami. Karena kami sadar bahwa Engkau sendirilah yang telah mengampuni kami dahulu sebelum kami mengampuni orang lain. Tuhan, pada saat ini kami masih harus banyak bersabar karena kondisi di sekitar kami yang tidak memungkinkan kami untuk bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami harus banyak membatasi diri untuk bertemu dengan teman-teman, dengan kegiatan-kegiatan yang harusnya kami lakukan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan kami semangat dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mengisi waktu kami dengan baik. Kiranya Tuhan sendiri yang menjaga kesehatan kami dan orang-orang di sekitar kami, dan kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan kondisi di dunia ini. Demikian doa-doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara.
Aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti persekutuan hari ini. Dan juga jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga jaga jarak. Jangan lupa juga untuk like video ini, kemudian komen, subscribe ke channel YouTube Komparemgum, dan share video ini supaya kita bisa persekutuan bersama-sama lagi. Sampai berjumpa di Kagum PA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ajarlah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.